Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, ketemu lagi dengan saya Cici Chandrawati dengan NIM 2081835. Kali ini saya akan membahas mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini ada beberapa pertanyaan yang menyangkut mengenai penelitian kualitatif. Yang pertama, mengapa penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif? Yang kedua, apa yang perlu dilakukan oleh peneliti kualitatif atau apa yang perlu dipersiapkan oleh peneliti kualitatif? Yang ketiga, yaitu bagaimana pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai mengapa penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Sugiono 2005. Moleong pun mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian kualitatif ini yaitu untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Ada beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh seseorang peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. Yang kedua, penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik. Bersifat elaborasi, peneliti diperbolehkan menggali informasi lebih dalam terhadap objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik. Lebih tidak terstruktur dibandingkan penelitian kuantitatif. Ada beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif dilakukan. Ya, karena yang pertama, ketika peneliti menemukan kesulitan untuk menentukan pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang spesifik, sebagai contohnya nih, saat seorang peneliti ingin mengetahui pendapat atau respon masyarakat atas dibangunnya MRT di Jakarta karena dirasa terlalu sulit untuk menyatakan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian, maka bisa saja penelitian kualitatif dilakukan. Hal ini untuk mengakomodasi sulitnya menentukan pernyataan untuk permasalahan penelitian secara spesifik. Alternatif yang dapat dilakukan adalah menyatakan permasalahan dari segi kualitas, misalnya tanggapan masyarakat, pendapat, atau elaborasi informasi lainnya. Yang kedua, ketika tujuan dari suatu penelitian adalah mempelajari bagaimana fenomena terjadi dengan secara alami, hal ini berkaitan dengan sifat penelitian kualitatif yang elaboratif. Alasan yang ketiga, ketika peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling berkaitan, untuk menjaga independensi dari hasil penelitian, peneliti kualitatif sangat berperan di sini. Bisa jadi dengan menggunakan penelitian kuantitatif akan dihasilkan kesimpulan bahwa variabel yang memiliki dependensi dengan variabel lain tidak bisa dilakukan analisis. Sedangkan dengan menggunakan penelitian kualitatif ini, uji dependensi secara statistik tidak diperhatikan. Alasan yang terakhir yaitu ketika dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih update. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu dipersiapkan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian kualitatif, yaitu mencari perlengkapan dengan seperti
Yang pertama yaitu perlengkapan. Dengan mencari surat penelitian, pengaturan jalan, kotak kesehatan, alat tulis seperti pensil, pena, kertas, buku catatan, map, klip, kartu, karet, dan lain-lain. Kedua, alat perekam seperti kamera, foto, jadwal kegiatan, dan yang paling penting adalah rancangan biaya. Pertanyaan yang ketiga, mengenai bagaimana pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, terdapat 6 tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini, ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. 6 tahapan tersebut, yang pertama yaitu menyusun rancangan penelitian. Dengan menyusun rancangan penelitian memasuki langkah ini, penelitian harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian disusun menjadi rancangan penelitian. Yang kedua, memilih lapangan penelitian. Pada pemilihan lapangan penelitian diarahkan oleh teori substantif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja, walaupun masih tentatif sifatnya. Tahapan yang ketiga yaitu mengurus perizinan. Pada pengurusan perizinan, pertama yang perlu diketahui oleh peneliti ialah siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan peneliti. Yang berwenang memberikan izin untuk mengadakan peneliti ialah kepada kepala pemerintah setempat di mana penelitian dilakukan, seperti gubernur, bupati, camat, sampai kepada RT dan RW. Tahapan yang keempat yaitu menjajaki dan menilai lapangan. Pada tahapan ini merupakan orientasi lapangan, namun dalam hal-hal tertentu telah menilai keadaan lapangan. Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan. Tahapan yang kelima yaitu memilih dan memanfaatkan informan. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Dan yang terakhir, menyiapkan perlengkapan penelitian. Peneliti hendaknya menyiapkan segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Sebelum penelitian dimulai, peneliti memerlukan izin mengadakan penelitian, kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian, mengatur perjalanan terutama jika lapangan penelitian itu jauh letaknya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.